Jadi untuk tahu apakah hati kita ini hati yang hidup atau hati yang sakit atau hati yang mati, lihat pada diri kita sendiri. Jangan dilihat di tetangga, apalagi dilihat di teman yang kadang-kadang bisa jadi teman, kadang-kadang bisa jadi musuh. Ya. Jadi koreksinya ada pada diri kita sendiri. Bagaimana kalau misalnya kita ingin tahu hati kita ini mati apa enggak? Kita lihat kalau diri kita misalnya meninggalkan sholat, lalu tidak ada perasaan kehilangan gitu loh. Tidak ada merasa butuh atau merasa menyesal karena tidak sholat. Itu tanda-tandanya hati-hati. Tanda-tanda hati kita ini ada masalah. Dan ketika melakukan dosa misalnya, tidak ada penyesalan di dalam hati, malah enak dengan dosanya, merasa bangga dengan dosanya, merasa enjoy dengan maksiat. Nah itu tanda-tanda hati kita itu ada masalah. Sehingga kata Imam Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam Hikam yang ke-58 beliau berkata, min alamatil mautil qalbi adamul huzni ala ma fataka minal muwafiqati. Salah satu tanda-tanda, bagian dari tanda-tanda matinya hati seseorang, dia tidak merasa kehilangan ketika meninggalkan kewajiban-kewajibannya. Tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, dianggap biasa-biasa saja. Tidak ada penyesalan di dalam hatinya, tidak ada merasa kehilangan begitu. Ini hati-hati, dianggap biasa. Itu tanda-tanda hati kita itu mati. Hati kita jauh dari Allah. Dan sebaliknya, wa tarkun nadami ala ma fa'altahu min wujudi zallati. Ketika dia melakukan maksiat, melakukan dosa, melakukan kesalahan, dia tidak ada penyesalan dalam hatinya. Tidak ada penyesalan sama sekali. Maka itu adalah merupakan tanda hati kita itu ada masalah. Kata Imam Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi koreksinya ada pada diri kita. Baca diri kita sendiri. Jangan baca orang lain. Ya. Ini pentingnya ngaji. Sekalipun 1 minggu sekali, yang penting ngaji. Ya. Supaya kita itu bisa introspeksi diri, lebih senang koreksi diri kita sendiri daripada banyak menyalahkan orang lain. Ini kita kan sekarang ini banyak kita ini lebih pintar, lebih pakar, lebih hebat kalau disuruh nyalahkan orang. Kalau untuk nilai orang number one, nomor 1. Tapi giliran disuruh ngoreksi dirinya sendiri paling bodoh. Kata baginda Rasul, man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Barang siapa yang merasa senang dengan amal kebaikannya dan merasa sedih dengan maksiatnya, fahuwa mu'min, maka orang tersebut orang yang beriman, ada iman di dalam hatinya. Di dalam redaksi lain, idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min. Apabila perbuatanmu yang baik menyebabkan hatimu menjadi senang, wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min. Itu dalam redaksi lain. Apabila perbuatanmu yang baik menyebabkan hatimu menjadi senang, menjadi gembira, menjadi bersuka cita, wa sa'atka sayyi'atuka, dan perbuatanmu yang buruk, kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang sudah kita kerjakan menyebabkan hati kita menjadi sedih, menjadi resah, sehingga ingin cepat-cepat untuk bertaubat, fa anta mu'min, maka itu adalah tanda-tanda di dalam dirimu masih ada iman. Jadi koreksi diri kita. Kalau misalnya meninggalkan sholat subuh udah dianggap biasa, tidak merasa berdosa lah, tidak merasa kehilangan. Meninggalkan sholat udah dianggap ya biasa-biasa saja.
Itu awas, hati-hati. Hati kita itu adalah hati yang sakit. Perlu diperbaiki, perlu diperbarui iman kita. Ketika melakukan dosa, misalnya minum, mabuk-mabukan, judi, zina, udah dianggap biasa. Senang, bahkan tambah senang dengan dosa-dosa. Itu tanda-tanda hati kita itu di dalam keadaan mati, jauh dari Allah. Jadi koreksinya pada diri kita sendiri ya. Insya Allah mudah-mudahan kita diberi pertolongan oleh Allah untuk senantiasa bisa mengkoreksi diri kita, menilai diri kita sendiri. Jangan lebih pandai menilai orang lain. Ya, ini masalah orang lain zaman sekarang begini. Lebih pandai menilai orang daripada menilai dirinya sendiri.